Iya semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Sosok villain di dunia Pokemon pasti sudah tak asing dengan kalian, dimana jika kalian memainkan game Pokemon atau menonton animenya, di tiap region pasti ada villain yang eksis di sana. Mulai dari tim Rocket, tim Galaktik, dan masih banyak lainnya. Tiap villain di dunia Pokemon ini juga memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menguasai dunia lah, ada yang jadi pemuja lah, dan masih banyak lainnya. Selain itu, villain di dunia Pokemon ini juga seringkali dikaitkan dengan sosok legendary Pokemon, seperti tim Magma dan tim Aqua yang sangat mengagumi Kyogre dan Groudon, serta masih banyak lainnya. Nah, dari villain yang pernah muncul di dunia Pokemon, tentu tak semuanya kuat dan memiliki tujuan yang jelas. Dan di video ini saya akan memberikan ranking kepada villain yang ada di dunia Pokemon, mulai dari yang terlemah hingga yang terkuat. Jadi daripada berlama-lama, mari kita tonton video berikut ini. Pokemon Get the Di ranking nomor 8 adalah tim Star yang berlokasi di region Paldea. Tim Star sendiri didirikan oleh Cassiopeia, dan mereka ini sebenarnya hanya sekumpulan bocah nakal pembuli dari akademi. Namun sebenarnya tim Star ini bukanlah sekelompok pembuli, melainkan mereka ini merupakan orang-orang yang mendapatkan bullying di akademi. Cukup plot twist emang. Jujur aja saya sendiri nggak tahu tujuannya apa dari tim Star ini, karena saya belum pernah memainkan game Pokemon Scarlet maupun Violet. Namun kayaknya yang mereka cari ini ya hanya keadilan aja, dimana 1,5 tahun dari timeline Pokemon Scarlet Violet terjadi insiden pertarungan antara para pembuli dan orang-orang dari tim Star. Dan setelah insiden tersebut, para pembuli di akademi telah dikeluarkan. Sedangkan orang-orang yang dibully dan menjadi bagian dari tim Star, karena kesalahpahaman tersebut, mereka diminta untuk belajar ke luar negeri. Dan tempat tersebut adalah region Galar. Mungkin kalian tahu sebenarnya apa tujuan dari tim Star ini, kalian bisa komen di bawah aja ya. Karena jujur saya sendiri nggak tahu mereka ini ngapain, kayak nggak ada gunanya aja selain nambah-nambah lawan aja. Di ranking 7 adalah tim Skull yang berlokasi di region Alola. Tim Skull ini memiliki leader yang udah gak asing lagi bagi kita semua. Yah, dia adalah Guzma. Sama halnya dengan tim Star, villain dari region Alola ini juga sangat awkward, gak jelas maunya apa, karena mereka ini hanyalah sekumpulan orang-orang yang sakit hati karena gagal dalam Island Challenge. Bahkan rakyat di wilayah Alola sama sekali tak menganggap tim Skull sebagai ancaman yang berbahaya, dimana orang-orang di sana hanya berpikir bahwa mereka hanya sekumpulan remaja nakal aja. Tujuan dari villain ini juga gak jelas banget, karena mereka hanya mencuri Pokemon milik orang lain dan hanya mencari masalah aja, memperoleh cukup uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Mungkin mereka ini kayak anak pang kali ya, karena tim Skull ini juga sangat menjunjung tinggi persahabatan dan ikatan. Mungkin kejahatan tim Skull yang paling parah adalah ketika mereka berhasil menginvasi kota Po di Ula-Ula Island, mengusir penduduk asli di kota tersebut dan menghancurkan kota tersebut, mencoret-coretnya dengan grafiti, mencegah orang lain memasuki kota dan menghalangi listrik masuk di kota tersebut. Emang bocah banget. Dan mereka sebenarnya juga disetir oleh Lusamine, diminta mencuri Cosmog untuk membuka portal Ultra Wormhole. Mesti Lusamine di animenya sendiri dikendalikan oleh Nihilego. Di ranking nomor 6 adalah tim Yell yang berlokasi di region Galar. Tim Yell sendiri dipimpin oleh seorang bernama Pierce, di mana Pierce ini juga memiliki adik bernama Marnie, yang mana pasti kalian semua sudah tahu siapa Marnie ini. Sebenarnya nggak ada tujuan jelas dari tim Yell ini yang didirikan oleh Pierce, namun para anggota dari tim ini sebenarnya sangat mendambakan seorang Marnie, di mana mereka ini akan melakukan cara apapun untuk membuat Marnie menjadi seorang champion. Mulai dari mengambil alih lobi hotel, mencegah para trainer mengakses transportasi, bahkan berteriak untuk mengganggu konsentrasi lawan. Pokoknya apapun mereka lakukan untuk membuat Marnie menang. Dan yang mungkin kalian gak tahu, hal ini bahkan tak diminta oleh Pierce, bahkan Marnie sendiri, di mana mereka melakukan hal tersebut tanpa diketahui Pierce dan Marnie. Dan Pierce ini juga sebenarnya merupakan gym leader dari Spike Mood, di mana tim Yell sendiri juga berasal dari sana. Sebenarnya saya lebih suka jika Rose yang menjadi villain di region Galar. Meski di animenya sendiri memang Rose lah yang menjadi villain utama di region Galar. Apalagi Rose ini bahkan berusaha memanipulasi Leon supaya dia bisa mengontrol Eternatus. Namun ya, tim Yell sendiri juga merupakan sosok villain utama di game Pokemon Sword and Shield. Kalau menurut kalian, mending mana antara Rose dan tim Yell? Komen di bawah ya. Di ranking nomor 5 adalah tim Flare yang berlokasi di region Kalos.
Tim Flare sendiri dipimpin oleh Lysandre, yang mana Lysandre ini memiliki tujuan untuk mengaktifkan senjata pamungkas, sebuah mesin yang digunakan Kalos King 3000 tahun lalu untuk melenyapkan semua makhluk hidup. Dan untuk mencapai tujuan ini, Lysandre berencana menggunakan Xerneas dan Yveltal. Nah ini nih, villain tuh harusnya emang kayak gini, nggak kayak 3 list sebelumnya yang nggak jelas mau ngapain. Sebenarnya tujuan dari Lysandre dan Tim Flare ini cukup baik, di mana mereka ingin menciptakan dunia yang lebih baik dibanding dunia yang sekarang, menghasilkan banyak uang dan menyingkirkan siapapun yang tak bisa mengikuti standar mereka. Memang jika dilihat dari tujuannya terlihat mulia sekali nih orang. Namun caranya barbar banget, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa di series Pokemon XY, Lysandre merasa bahwa dunia saat itu sangat rusak, makanya dia ingin mengaktifkan senjata kuno tersebut. Sebenarnya senjata ini dulunya digunakan untuk menghidupkan kembali Pokemon yang mati. Namun AZ mengubah senjata itu menjadi senjata yang sangat berbahaya yang ia gunakan untuk mengakhiri perang besar pada zaman dahulu. Sayangnya dengan gagalnya rencana ini, Tim Flare akhirnya dibubarkan dan Lysandre menghilang entah kemana. Di ranking nomor 4 adalah Tim Magma dan Tim Aqua yang berlokasi di region Hoenn. Cukup unik emang di mana Hoenn memiliki dua sosok villain yang berbeda, yaitu Tim Magma yang dipimpin oleh Maxi dan Tim Aqua yang dipimpin oleh Archie. Di mana kedua villain ini juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan lebih uniknya lagi, kedua villain ini juga bermusuhan satu sama lain. Yang satu pemuja Groudon akut, yang satu lagi pemuja Kyogre akut. Pemuja Rayquaza mah demplok aja di pojokan sambil liatin kedua legendary tersebut dibantai Rayquaza. Ya sebenarnya mereka punya alasan sendiri-sendiri sih kenapa para villain tersebut memuja Groudon maupun Kyogre. Di mana para villain tersebut menganggap bahwa Pokemon yang mereka puja masing-masing adalah penyelamat. Di mana seperti kita ketahui bersama bahwa dulunya cuaca di wilayah Hoenn sangat kacau. Tim Magma sendiri merupakan organisasi dari sekumpulan orang yang merasa bahwa Groudon merupakan penyelamat mereka. Di mana pandangan dari Tim Magma terhadap Groudon adalah Pokemon tersebut telah menyelamatkan mereka karena berhasil menghilangkan badai tsunami yang terjadi di wilayahnya akibat ulah dari Kyogre. Sedangkan Tim Aqua sendiri merupakan kebalikannya, di mana Tim Aqua merupakan sekumpulan orang yang menganggap Kyogre adalah penyelamatnya karena Kyogre berhasil menghilangkan kekeringan yang terjadi akibat ulah dari Groudon. Muter-muter masalah itu aja sebenarnya dua villain ini, dan mereka berdua sama-sama ingin membangunkan penyelamatnya tersebut dari tidur panjang dan mengubah dunia kembali sesuai dengan penyelamat mereka masing-masing, yang mana hal tersebut sebenarnya sangat berbahaya dan mengancam bagi region Hoenn yang sudah damai akibat kontribusi dari Rayquaza. Di ranking nomor 3 adalah Tim Plasma yang berlokasi di region Unova. Di awal kemunculannya, nih villain punya kostum yang keren habis layaknya White Knight, di mana Tim Plasma dipimpin oleh N. Namun N sendiri merupakan boneka bagi Ghetsis, di mana Ghetsis memanfaatkan N untuk menjadi pemimpin dari Tim Plasma. Tujuan dari villain ini sebenarnya cukup ekstrim, di mana Tim Plasma bertujuan untuk memisahkan antara dunia Pokemon dan manusia. Padahal kedua makhluk tersebut sudah hidup berdampingan sejak lama banget. Namun setelah mengetahui rencana sebenarnya dari Ghetsis, Tim Plasma ini menjadi dua fraksi berbeda. Yang satu tetap mendukung N dan yang satu lagi memilih untuk mendukung Ghetsis, yang mana ada fraksi baru bernama Neo Tim Plasma yang dipimpin oleh Colress. Yang lagi dan lagi, Ghetsis lah sebenarnya dalang dari semua kejahatan Tim Plasma, yang mana di series Pokemon Black 2 and White 2, Neo Tim Plasma bertujuan untuk mengambil alih seluruh wilayah Unova, bermaksud membekukan wilayah tersebut dengan kemampuan dari Kyurem dan mencuri semua Pokemon di wilayah Unova. Yang mana tujuan dari Ghetsis ini memang benar-benar mengancam wilayah Unova, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Kyurem ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan di wilayah Unova, Kyurem juga sangat ditakuti. Namun setelah gagalnya rencana Ghetsis, Colress pun memutuskan untuk membubarkan Neo Tim Plasma dan ia memutuskan untuk kembali ke P2 Laboratory. Sedangkan Ghetsis, keberadaan dan nasibnya tak diketahui setelah ia dibawa oleh Shadow Triad. Di ranking nomor 2 adalah Tim Galactic yang berlokasi di region Sinnoh. Kalian tentu tak asing dengan Tim Galactic karena villain ini tujuannya benar-benar ngeri men. Apalagi mereka ini berbasis di region Sinnoh, yang mana region ini merupakan tempat di mana Dialga, Palkia, Giratina, dan Arceus pertama kali diperkenalkan. Tim Galactic ini dipimpin oleh Cyrus, yang mana Cyrus ingin menata ulang kembali dunia Pokemon dengan bantuan kekuatan Dialga dan Palkia, menghancurkan galaksi dan menciptakan kembali alam semesta sesuai keinginan dari Cyrus. Yang mana tujuan dari Tim Galaxy ini sebenarnya lebih ekstrim dibanding dengan Tim Plasma.
Saya sendiri nggak tahu kenapa Cyrus berkeinginan menciptakan galaksinya sendiri dengan bantuan kekuatan dari Dialga dan Palkia. Namun mungkin saja apa yang dirasakan Cyrus ini sama dengan apa yang dirasakan oleh Lysandre, bahwasannya Cyrus menganggap bahwa dunia Pokemon ini belum ideal dan masih banyak sekali kekurangannya. Ya bisa dibilang buruk lah. Makanya Cyrus berusaha menciptakan dunianya sendiri dengan bantuan kekuatan dari Dialga dan Palkia. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa kedua Pokemon tersebut memiliki kendali atas ruang dan waktu di dunia Pokemon. Dari segi kekuatan, tentu tim galaktik ini juga memiliki anggota kuat lain seperti Cyrus, Jupiter, Mars, dan Saturn. Namun rencana dari Cyrus ini berhasil digagalkan dan dia menghilang memasuki dimensi lain entah kemana, mungkin masuk ke dunianya Giratina. Di series Pokemon Journeys pun seingat saya tim galaktik juga pernah mencari kembali bosnya tersebut, tapi sayang hasil pencarian tersebut nihil. Di ranking nomor 1 tentu adalah The One and Only Team Rocket. Tentu bagi saya sendiri tim Rocket ini merupakan organisasi villain terkuat di dunia Pokemon, di mana tim Rocket dipimpin oleh bapaknya Ali bernama Giovanni. Mungkin banyak dari kalian yang meragukan kekuatan dari tim Rocket karena hanya kekonyolan yang ditunjukkan oleh Jesse, James, dan Meowth. Namun kalian jangan salah karena tim Rocket ini selain bagi saya yang terkuat, nih organisasi villain juga merupakan yang terbesar di dunia Pokemon. Kalian bayangkan aja, biasanya satu villain ini hanya muncul di satu region aja. Contoh tim Skull yang hanya ada di region Alola, tim Plasma yang hanya ada di region Unova. Namun tim Rocket ini bahkan memiliki dua cakupan wilayah berbeda, yaitu region Kanto dan region Johto. Banyak banget anggota dari tim Rocket ini, yang mana Giovanni membangun tim Rocket ini dengan tujuan untuk mencuri Pokemon kuat milik trainer lain dan menjualnya dengan harga tinggi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ya emang sih dibanding dengan tujuan dari tim Flare, tim Plasma, dan tim Galaktik, tujuan dari tim Rocket ini emang terlihat konyol. Namun dengan anggota yang banyak banget, invasi dari tim Rocket ini juga benar-benar luar biasa. Bahkan tim Rocket juga bereksperimen dengan Pokemon, yang mana Giovanni juga pernah diperlihatkan menggunakan Mewtwo. Setelah kekalahannya di Pokemon generasi pertama, Giovanni ini menghilang untuk melatih dirinya. Namun tim Rocket tak berhenti meski bosnya hilang. Mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan lain seperti menjual ekor Slowpoke, eksperimen gelombang radio yang akhirnya mengevolusikan Magikarp ke Gyarados dan membuat Pokemon tersebut mengamuk membabi buta di Lake of Freak, dan masih banyak lainnya. Hal inilah yang membuat saya menempatkan tim Rocket sebagai villain terkuat, terjahat, terkocak, dan terbrutal di series Pokemon. Dan ya itulah ranking villain yang pernah muncul di dunia Pokemon versi Pandora. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan list di atas atau kalian memiliki list ranking sendiri untuk villain di dunia Pokemon? Komen di bawah ya. Sebenarnya masih cukup banyak villain lain seperti Rainbow Team Rocket yang muncul di series Pokemon Sun and Moon atau Volo yang muncul di series Pokemon Legend Arceus. Namun yang saya bahas di sini yang umum-umum aja, biar kalian juga nggak bingung. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Thank you. Bye.